Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 13 akan membahas mengenai anggaran komprehensif PT Bank Mandiri dan PT Semen Indonesia. Di bawah kiri ada anggota kelompok kami. Yang pertama ada saya, Leonardo Adrian Putra dengan NIM akhir 219, dan yang kedua ada Fadli Subiakto dengan NIM akhir 209. Next. Latar belakang masalah. Yang pertama adalah latar belakang masalah dari PT Semen Indonesia. Di tengah ketidakpastian dalam hukum dan politik, diperparah oleh kepentingan pribadi. Justru banyak pemimpin yang melakukan pembentukan banyak holding. PT Semen Indonesia atau PTSI tidak bisa dihindari dari perselisihan yang sengit. Banyak tugas yang wajib memerlukan penyesuaian dan konsekuensinya adalah membuang-buang waktu dan mahal, bahkan lebih hingga kualitas pemimpinannya sangat buruk. Dalam kurun 2014 hingga 2019, Kementerian BUMN Indonesia berencana mendirikan sedikitnya 6 kepemilikan yang hanya 2 dari mereka telah menunjukkan on-stream seperti yang direncanakan. 2 dari 6 holding tersebut adalah PT Inalum atau Indonesia Aluminium dan PT Minyak Indonesia dan Holding Gas yang dipimpin oleh PT Pertamina. Masalah yang terjadi di setiap sudut organisasi, terutama dalam organisasi intern yang berasal dari tenaga kerja. Informasi yang dikemukakan sangat rahasia dan sangat ketat untuk diakses hanya untuk mengetahui kepemilikannya saja. Yang pada akhirnya mereka melakukan studi banding dan seminar dalam rekan-rekan serikat yang telah dibuat. Hasilnya cukup mengejutkan karena kepemilikan yang dibangun semakin banyak konflik terutama dalam kepemimpinan. Kepemimpinan transformasional adalah sumber konflik ketika direksi dipilih untuk memimpin yang secara historis mereka tidak berasal dari inti bisnis tersebut. Next. Latar belakang masalah dari PT Bank Mandiri. Dalam studi interpretatif tersebut, mereka juga mengkaji penerapan kepemimpinan dan sistem pengendalian manajemen dalam konteks bisnis keluarga di PT Bank Mandiri Sukses Utama atau PT MSU. Implementasi dari pengendalian manajemen. Mereka melakukan studi berbasis kuesioner dan mengusulkan model untuk menilai pengaruh gaya kepemimpinan pada 3 elemen manajemen sistem, yaitu pilihan, pendelegasian, perencanaan, dan sistem kontrol dan sistem pengukuran kinerja. Studi mereka sebenarnya bersifat umum dan tidak secara khusus membahas keluarga bisnis tersebut. Kita akan masuk ke dalam teori. Anggaran komprehensif PT Bank Mandiri. Hubungan bisnis keluarga dengan PT Bank Mandiri didefinisikan dengan cara yang pertama ada Cater 3 dan Justice 2010, Carlock dan Ward 2010, Pewarna Junior 2006, Astrachan dan Schenker 2003. Pengendalian manajemen didefinisikan sebagai suatu sistem yaitu lingkungan sosial, budaya, politik, dan ekonomi yang biasa digunakan oleh manajemen untuk menyelaraskan perilaku karyawan dengan tujuan organisasi dan untuk mengelola internal. Kontrol hasil menentukan harapan output karyawan. Jenis kontrol ini memberikan fleksibilitas, membutuhkan wewenang, dan mendorong kreativitas antara karyawan untuk tindakan alternatif mencapai target yang ditetapkan. Kontrol informasi berasal dari nilai-nilai pribadi, pemilik, dan budaya masyarakat sekitar, terdiri dari 3 nilai diantaranya ada bapakisme atau paternalisme dan perlindungan. Yang kedua ada harmoni, pengambilan keputusan kolektif, keputusan bulat, dan kerjasama. Yang ketiga ada uweh-pakewuh atau keengganan antara keluarga non-supervisor untuk menghukum bawahan yang memiliki ikatan dengan keluarga. Makna kejujuran dalam bisnis. Kita harus menyampaikan data informasi, hasil analisis, dan realisasi nyata hasil kerja. Ditambah mementingkan komunikasi adalah suatu cara untuk menjelaskan dan menciptakan hubungan timbal balik pengertian kami dan mitra. Selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya. Selanjutnya ada anggaran komprehensif PT Semen Indonesia atau PTSI. Terminologi sinergi BUMN akan penting karena akan meningkatkan skala ekonomi dan ekonomi BUMN ruang lingkup yang akan membuat biaya operasional menjadi efisien dan kegiatan bisnis dapat dilakukan dalam suatu waktu. Manfaatnya memegang antara BUMN dalam holding
dengan mudah dan mentransformasikan kegiatan usaha intern menjadi efisien dan efektif. Hal tersebut bisa dilakukan dengan cara menukar bahan untuk produksi atau tujuan operasional. Harapan untuk menciptakan lapangan kerja. Sementara saat ini untuk sekitar 5,28% pengangguran terbuka pada tahun 2019. Itu sekitar 25,67 juta orang miskin dan 7,5 juta pengangguran dan 45 juta orang tengah menganggur masyarakat di tanah air untuk keluar dari kemiskinan menurut BPS 2019. Untuk menciptakan sejuta lapangan pekerjaan pada tahun 2020, pemerintah Indonesia menargetkan untuk mendapatkan total investasi sebesar 886 triliun atau 63,28 miliar US dollar. Target ini sangat berat seperti terhenti proyek pada tahun 2020 mencapai 708 triliun rupiah atau 50,57 miliar US dollar. Cabang Global Holding sebagai benchmarking yaitu kantor pusat Temasek membagi bisnisnya dengan terfokus pada jasa keuangan, telekomunikasi, media dan teknologi, transportasi dan industri, ilmu kehidupan, konsumen dan real estate, daya energi dan sumber daya. Selanjutnya ada pembahasan dari PT Bank Mandiri. MSU atau PT Mandiri Sukses Utama selalu berusaha untuk menjaga kualitas sumber daya manusianya yang kualitasnya harus dikembangkan secara sejalan dengan perkembangan perusahaan. Dengan membuat lingkungan perusahaan yang membuat tim akan terus belajar dan mengembangkan, selesaikan pekerjaan dengan cepat dan solusinya menjadi komitmen bersama. Perusahaan ini adalah perusahaan profesional. MSU memiliki cara menjalankan perusahaan dengan menjadikan orang-orang yang memiliki visi dan profesionalisme untuk menjawab tantangan dalam hal ini industri. Selain diisi dengan manusia yang dapat diandalkan sumber daya, MSU juga didukung oleh sistem yang berfungsi dengan baik. Selanjutnya pembahasan dari PT Semen Indonesia atau PTSI. Karena kurangnya konsep kepemilikan sejak awal, hanya fokus pada harian operasional atau hanya berkonsentrasi sebesar porsi yang lebih besar dalam aspek hukum, kemudian masalah berkaitan dengan hak-hak buruh jelas dialihkan dan diabaikan. Ada banyak hal yang harus segera ditangani sehubung dengan tingkat kesejahteraan yang rendah. Kewajiban buruh secara norma hal-hal seperti menjaga kinerja tinggi dan target perusahaan telah tercapai sesuai rencana. Tetapi penghargaan, manfaat, dan bonus belum diberikan. Berdasarkan teori, kesenjangan kesejahteraan antara keduanya tumbuh dari tahun ke tahun dan semakin lebar bahkan setelah didirikan sebuah pegangan. Bukti ini ironis karena pembentukan kepemilikan terlebih dahulu untuk menjaga dan memelihara sejahtera bagi semua pemangku kepentingan, tetapi kasus tersebut menunjukkan komitmen terhadap hak-hak buruh mudah diabaikan. Sekian pemaparan materi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.